Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ahmad Darmawan. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Berdirinya saya di sini, saya akan menyelesaikan tugas PPKN yang berupa video membuat demonstrasi scrapbook. Pada pertemuan ini, saya akan membahas tentang bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subbab A, yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya berterima kasih kepada guru PPKN saya, yaitu Ibu Siti Anissa, MPD, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas PPKN ini. Nah, sekarang saya akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Pada halaman pertama dalam scrapbook saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda. Jadi, Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Artinya, Sumpah Pemuda adalah kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar Indonesia senantiasa tetap bersatu. Nah, halaman selanjutnya saya akan membahas tentang lahirnya Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Nah, sebelum Kongres Pemuda kedua terlaksana, Kongres Pemuda pertama yang terjadi di Weltevreden letaknya kini di sekitar Sawah Besar, Jakarta Pusat yang membentang dari RSPAD Gatot Subroto hingga Museum Gajah. Nah, kemudian Kongres Pemuda II ini dilaksanakan di 3 gedung. Gedung yang pertama, Gedung Katolik Jonglingenbon atau KJB pada tanggal 27 Oktober 1928. Gedung kedua, Gedung Osjapa Bioskop tanggal 28 Oktober tahun 1928, dan yang ketiga, Gedung Indonesisch Clubhuis tanggal 28 Oktober 1928, serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin merumuskan teks Sumpah Pemuda, ia bersama Sugondo Jojo Puspito membuat ikrar Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin juga mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Situasi tersebut yang menjadikan setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dalam pertemuan yang berlangsung pada 27 hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta menghasilkan 3 isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ini merupakan tokoh-tokoh yang berpartisipasi dalam pembuatan Sumpah Pemuda. Sugondo Jojo Puspito sebagai ketuanya, RM Djoko Marsait sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, Amir Saripudin sebagai bendahara, dan pembantunya Johamnah Muntaja, R. Kaja Sungkana, RCL Senduk, Johannes Leimena, dan Rohani Suud. Nah, tujuan dari Sumpah Pemuda adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia serta mencapai kemerdekaan, membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, memperkuat usaha dan kegiatan untuk memerdekakan Indonesia, menghilangkan rasa kedaerahan yang selama ini menghambat persatuan bangsa Indonesia, dan mewujudkan cita-cita nasional pemersatu pemuda Indonesia. Dan juga bisa membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Nusantara untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah, membuat kukuh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, di halaman terakhir ini merupakan makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Artinya, Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah pergerakan para pemuda Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan. Ikrar yang diucapkan para pemuda merupakan janji penting yang memberikan arah baru dan membangkitkan semangat kebangsaan dalam menentang penjajah. Yang kedua,
menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Dalam masa kemerdekaan, fungsi bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah mempersatukan bangsa yang terdiri dari beragam suku, ras, dan golongan. Yang ketiga adalah ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, bermaksud agar Indonesia senantiasa tetap utuh dalam persatuan dan kesatuan sehingga tidak terpecah belah. Yang keempat adalah memaknai rasa cinta kepada tanah air. Hal ini membuat seseorang merasa terikat pada negaranya dan memiliki kewajiban untuk membela dan memajukan negaranya. Alhamdulillah sudah beres penjelasan saya di bab 6 ini membahas tentang Sumpah Pemuda dari scrapbook saya. Terima kasih telah meluangkan waktu kalian semua telah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.